Dia pergi di tepi sungainya untuk menangkap ikan supaya untuk makanannya. Ketika sampai di sungai, Toba pun menara dan ikannya. Dia berharap semoga aku mendapatkan ikan yang terbesar banget supaya aku bisa untuk makan. Tiba-tiba pancingnya si Toba pun ada rasa memenangkan upaya. Tiba-tiba Toba pun naik mendapat ikan emas ikannya. Kemudian itu Toba pun mendapat ikannya. Toba pun berkata, "Udah cukup hari ini mancing ikan, saya harus pulang ke rumah." Ketika sampai di rumah, Toba pun mendapat ikan di atas aquarium. Toba pun pergi keluar rumah lagi untuk mencari ikan, untuk bakar ikan. Tiba-tiba Toba pun tidak sadar bahwa rumahnya ada sesuatu ajaib banget. Tiba-tiba Toba pun mulai dari kayu, tiba-tiba dia sesuatu di aquarium ada uangnya. Tiba-tiba dia bingung, ini dari mana ya uangnya? Dia mencari dari siapa? Rupanya ada sebuah ikan mas ajaib hanya menjadi manusia bernama ikan mas. Toba pun terkejut, siapa kamu? Ikan mas pun ajaib pun berkata, jangan terkejut, aku ini ikan mas. Aku akan balas budi untuk kamu. Toba pun mulai menyukai ikan mas secara organisasi itu. Kemudian itu ikan mas itu bersiapkan kemana untuk Toba. Berkata, ikan mas itu berkata, Toba kenali. Tunggu di sini. Aku punya satu syarat untuk kamu. Toba pun berkata, syaratnya apa? Ikan mas tadi itu berkata, kamu berjanji tidak beritahu ke siapa-siapa bahwa aku adalah ikan mas tadi. Toba berkata, ya, aku siap berjanji tidak beritahu ke siapapun. Toba dan ikan mas pun memulai pacaran dan juga nikah. Mereka mempunyai anak bernama Samosir. Ketika Samosir sudah betul-betul besar, usia 4 tahun, Toba pun dari sana ke sini. Ikan mas tadi dan Toba pun bingung kenapa si Samosir itu sangat-sangat banget. Saya juga bikin Toba dan Toba semua mematikannya. Aduh, gimana nih? Aku takut banget anak ini masih keluar kayak gini. Kemudian itu Toba pun pergi ke petani untuk bekerja. Ketika itu ikan mas saja itu berkata pada Samosir, ke sini. Samosir berkata, ada apa ibu? Ayo kamu antar makanan ke ayah. Samosir berkata, aku tidak tahu ibu, aku cari tapi tidak tahu ibu ada yang antarnya. Ikan mas saja itu berkata, ayo anak, ibu mohon, kasihan ayah kamu pasti kelaparan. Kemudian itu Samosir pun pergi sendiri. Pergi mengantar makanan tempat ayahnya. Dia duduk di tepi sungai. Dia berkata, aku capek berjalan terus, aku mau makan dulu. Kemudian itu dia sadar dia sampai jam berapa kemudian anak-anak. Ketika
Tika itu